Saya Riaska Sofia, absen 13. Saya Andito Anubayu, nomor absen 3. Saya Nilan Smalayati, nomor absen 19. Kami akan menjelaskan dan mensimulasikan e-filing menggunakan WordPress dengan nama institusi Universitas Tirtarencana. Profil Universitas Tirtarencana dengan nama institusi Universitas Tirtarencana, subbagian tenaga pendidik, dengan alamat institusi Jalan Gadukan Rukun nomor 97 Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60178. Bidang institusi pendidikan perguruan tinggi yang menyediakan berbagai rumpun ilmu dengan tenaga pendidik yang ahli. Sifat kegiatan yakni rutin dalam kegiatan daftar hadir, berkelanjutan dalam penetapan kebutuhan pengajar, pembimbing akademik, dan pembimbing atau penguji tugas akhir, serta temporer dalam kepakaran. Universitas Tirtarencana menyediakan produk atau jasa yakni ilmu pengetahuan dengan target pasar mahasiswa sarjana, vokasi, dan dok. Dengan pola klasifikasi masalah tenaga pendidik disingkat dengan TD, dengan kode 00 kebutuhan tenaga pengajar atau pendidik, 01 penetapan tenaga pengajar atau pendidik, 02 kepakaran, 03 rasio dosen dengan mahasiswa, 04 daftar hadir mengajar, 05 pembimbing akademik, dan terakhir ada 06 pembimbing atau penguji tugas akhir. Pengidentifikasian arsip. Pengidentifikasian arsip adalah proses mengenali, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan arsip berdasarkan jenis, isi, dan juga fungsinya. Jenis arsip yang tercipta dari kegiatan tenaga pendidik berupa kebutuhan tenaga pengajar, penetapan tenaga pengajar, kepakaran, rasio dosen mahasiswa, daftar hadir, pembimbing akademik, dan pembimbing atau penguji tugas akhir. Kemudian, surat yang tercipta dari sub-sub kegiatan tadi, yang pertama kebutuhan tenaga pengajar atau pendidik, surat yang tercipta berupa surat kebutuhan tenaga pendidik, surat daftar usulan penambahan tenaga pendidik, surat keputusan pengangkatan tenaga pendidik, surat evaluasi tenaga pendidik, surat pengumuman lowongan tenaga pendidik. Yang kedua, dari sub kegiatan penetapan tenaga pengajar atau pendidik, surat yang tercipta yaitu surat keputusan pengangkatan, surat tugas mengajar, surat pemutusan kontrak, surat peringatan atau teguran, surat kontrak kerja, surat pernyataan beban kerja dosen, jadwal mengajar dosen. Yang ketiga, dari sub kegiatan kepakaran, surat yang tercipta berupa surat kepakaran, surat daftar kepakaran, surat rekomendasi ahli, surat evaluasi kepakaran, surat keputusan penunjukan ketua tim peneliti, surat tugas narasumber pembicara pelatih, surat keputusan tim penilai. Yang keempat, dari sub kegiatan rasio dosen kegiatan mahasiswa, yang pertama, surat penetapan rasio dosen mahasiswa, surat permohonan penambahan dosen, surat evaluasi beban mengajar dosen, surat permohonan penyesuaian beban kerja, surat pemberitahuan redistribusi dosen, surat usulan penyesuaian kuota mahasiswa baru. Yang kelima, dari sub daftar hadir mengajar, surat yang tercipta berupa surat daftar hadir dosen, surat rekapitulasi kehadiran dosen, surat ketidakhadiran dosen, surat izin mengajar dosen pengganti, surat peringatan tidak hadir mengajar, surat keterangan realisasi jam mengajar, surat balasan klarifikasi kehadiran. Yang keenam, dari sub pembimbing akademik, surat yang tercipta berupa surat penetapan pembimbing akademik, surat usulan pembimbing akademik, surat panggilan konsultasi mahasiswa, surat evaluasi pembimbing akademik, laporan kegiatan pembimbing akademik. Dan yang terakhir, dari sub pembimbing penguji tugas akhir, surat yang tercipta berupa surat usulan pembimbing dan penguji tugas akhir, surat penetapan pembimbing, surat permohonan pergantian dosen pembimbing, surat rekomendasi sidang tugas akhir, lembar bimbingan tugas akhir, surat persetujuan seminar proposal hasil tugas akhir, dan juga surat keterangan selesai bimbingan tugas akhir. Pemberkasan. Contoh arsip kebutuhan tenaga pendidik, surat yang tertera, surat kebutuhan tenaga pendidik Visipol, Psikologi, dan Fakultas Hukum. Yang kedua, surat usulan tenaga pendidik Fakultas Teknik dan Fakultas Kehutanan. Yang ketiga, surat keterangan pengangkatan rektor. Yang keempat, evaluasi tenaga.
Fakultas MIPA, dan Fakultas Argoteknologi dalam pola pencarian TD00. Selanjutnya, contoh arsip penetapan tenaga pengajar dengan isi surat SK pengangkatan rektor, asisten ahli, dan kepala jurusan. Yang kedua, surat tugas mengajar. Yang ketiga, surat keterangan pemutusan kontrak dalam arsip tersebut di pola pencarian TD01. Oke, selanjutnya aksesibilitas umum. Izin dari administrator, editor, penulis, kontributor, dan pelanggan. Postingan administrator penuh, izin penuh, editor izin penuh, penulis menambah atau mengedit, kontributor menambah atau mengedit, pelanggan tidak diizinkan. Halaman administrator izin penuh, editor izin penuh, penulis tidak diizinkan, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. Upload file administrator izin penuh, editor izin penuh, penulis kontrol penuh, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. Moderasi komentar administrator izin penuh, editor izin penuh, penulis tidak diizinkan, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. Plugin administrator izin penuh, editor tidak diizinkan, penulis tidak diizinkan, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. Tema administrator izin penuh, editor tidak diizinkan, penulis tidak diizinkan, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. User administrator izin penuh, editor edit milik sendiri, penulis edit milik sendiri, kontributor edit milik sendiri, pelanggan edit milik sendiri. Pengaturan administrator izin penuh, editor tidak diizinkan, penulis tidak diizinkan, kontributor tidak diizinkan, pelanggan tidak diizinkan. Selanjutnya, aksesibilitas setiap akun. Email windamaisintiani@gmail.com, peran sebagai administrator, akses berkas ke semua berkas. Yang kedua, aabimanyu0215@gmail.com, peran sebagai editor dengan akses berkas TD00 kebutuhan tenaga pendidik, TD03 rasio dosen dengan mahasiswa, dan TD05 pembimbing akademik. Selanjutnya yang ketiga, nilarusmala3@gmail.com, peran sebagai editor dengan akses berkas TD.01 penetapan tenaga pendidik, TD03 rasio dosen dengan mahasiswa, dan TD05 pembimbing akademik, TD06 pembimbing tugas akhir. Selanjutnya, liaaska2605@gmail.com, peran sebagai editor dengan akses berkas TD03 rasio dosen dengan mahasiswa, TD04 dan TD05. Selanjutnya, Facun hasim@polines.ac.id, peran sebagai pelanggan, akses berkas hanya melihat ke semua berkas. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan web Universitas Tirtarencana. Di sini ada web untuk pengunjung di Universitas Tirtarencana, renja.my.id. Dan di sini saya akan mengetik link untuk login sebagai administrator Universitas Tirtarencana.my.id, web login PHP. Kemudian di sini menggunakan akun saya sebagai administrator, kemudian sandinya jangan lupa dimasukkan, kemudian log masuk. Setelah itu di sini ada beberapa menu dari WordPress-nya sendiri. Kita akan mencontohkan cara menambahkan pengguna di WordPress. Jadi di sini kita klik bagian penggunanya, kemudian add user. Sini kita bisa mengetik, kemudian di sini kita akan meng-add user di bagian pengguna, kemudian add user. Dan setelah itu di sini akan mengisi nama depan email, situs web, bahasa, dan kata sandi yang sesuai dengan masing-masing. Kemudian peranan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada kontributor, penulis, editor, dan administrator. Kemudian klik add user. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti di bagian akun masing-masing di emailnya akan mendapatkan notif email yang untuk login ke
website Universitas Tirtarencana. Kemudian setelah pengguna kita menginstal dan mengaktifkan plugin. Di sini ada dua, yaitu Publish Press Permission sebagai pengaturan web post atau berkasnya yang hanya bisa diakses bagian akun masing-masing yang membuatnya. Kemudian Kubio juga untuk mengakses untuk mengedit desain tampilan websitenya. Setelah itu kita membuat berkasnya melalui post seperti ini, TD 01, 00, 02, 03, 04, 05, dan 06. Kemudian kita akan menambahkan dokumennya. Kita klik websitenya, dashboardnya seperti ini. Nah, ketika kita administrator atau dapat mengedit, kita akan ditampilkan seperti ini. Ada klik baru, edit Kubio atau sesuaikan. Kita akan mengklik bagian salah satu berkasnya. Kemudian di sini ada sunting post. Setelah sunting post, kita menambahkan suratnya di bagian sini. Klik bagian ini, kemudian kita edit tabel baris setelah 11 TD 06 kemudian sepertinya usulan pembimbing tugas akhir. Dan di sini kita menambahkan halamannya, yaitu dengan menautkan link. Seperti ini, TD.06.11 tambahkan, kemudian kita klik linknya, akan menuju ke halaman, kemudian kita edit halaman. Setelah edit halaman, sini kita akan menambahkan berkas. Nah, di sini kita dapat menguploadnya melalui file manager kita. Seperti ini, misal kita contohnya ini ya. Ya, di sini setelah terupload dapat diunduh dan ini jangan lupa diterbitkan. Dan akan muncul di bagian lihat laman. Seperti ini. Begitu tampilan editor. Sekian, terima kasih.